warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwah abaihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal muslimin malaikatil muqarrabin wa ila sayyidina Abi Bakar sunnah thumma ila arwahi jami'in auda ila syuhada baida syuhada baida berkuasa sosok abaina rahmatina wa rahmatina wa rahmatina wa rahmatina wa rahmatina wa rahmatina wa rahmatina syuhadillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'adim la yaghfiru dhunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'adim la yaghfiru dhunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'adim la yaghfiru dhunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'adim la yaghfiru dhunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'adim la yaghfiru dhunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'adim la yaghfiru dhunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'adim la yaghfiru dhunubal 'adim illal 'adim ya 'adim. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih surat At-Tariq ayat ke-8 yang berbunyi innahu ala wajhihi laqadir
yang kedelapan, innahu makna setemene Allah. Innahu setemene Allah ala raj'ihi ingatase balik akan al-insan. Innahu setemene Allah ta'ala ala raj'ihi ingatase balik akan al-insan iku laqadirun. Iku laqadirun temen yaktine kuasa sopo Allah. Memiliki di sini ada lafaz innahu ala wajhihi laqadir. Indah ulama tafsir bil i'rab, innahu inna dikatakan huruf taukid dan juga dinamakan ambil nawase surah. Maknane satemene. Ulama-ulama mengartikan dengan makna-makna yang kuat ini adalah para wali. 9 wali kumpul untuk mengartikan ayat-ayat Al-Quran, mengartikan hadis Rasulullah, dan mengartikan kitab-kitab ulama sholihin dengan bagaimana caranya mengartikan masuk pada pikiran orang Jawa, asli Jawa asalnya. Inna dimaknani satu menit, ada namanya huruf taukid. Huruf taukid itu huruf yang untuk mentaukidi, untuk meyakinkan sesungguhnya pasti seperti itu. Ada yang dinamakan innahu huruf taukid dan juga dikatakan amil nawasib surah. Ada lagi huruf taukid yang masuk pada fiil mudhari', fiil amar. Ada juga huruf taukid seperti halnya laqadir. Lam di sini dikatakan lam muzahlaqah yang faedahnya atau maknanya lit taukid. Waktu saya ngaji, maknanya lam itu ulama-ulama maknanya yaktine. Saya berpikir, kenapa di sini maknanya yaktine kan begitu? Padahal lam di situ laqadir, di sini lamnya lam namanya al-muzahlaqah. Lam muzahlaqah. Sedangkan banyaknya lam, huruf lam ini ada macamnya 13. Berapa? 13. Satu lam ibtidah. Lam ibtidah harusnya maknanya awid yaktine kan begitu. Saya buat sendiri waktu saya ngaji maknanya yaktine, ya, tidak ada makna awidnya. Saya buat sendiri dalam otak kita memikirkan kenapa lam ibtidah itu maknanya harus dimaknani. Maknanya bagaimana? Maknanya awid yaktine. Itu lam ibtidah. Seperti pada lafaz laqad ja'akum rasulun min anfusikum, masuk pada lafaz qad, lamnya itu lam ibtidah, maknanya awid yaktine. Kemudian lam yang kedua namanya lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah di sini huruf lam yang masuk pada ada berapa ya? 4 kalau nggak salah atau 5. Satu lam yang masuk pada terkib khobarnya inna. Di sini iku namanya khobar. Ada khobarnya mubtada, ada khobarnya inna wa akhwatuha, ada khobarnya kana wa
mengambil jin. Lah apabila ada khobarnya inna yang ada lamnya, seperti innahu ala wajhihi laqadir. Ada inna huruf taukid dan juga isim ambil nawasih, kemudian khobarnya ada lamnya, lafaz laqadir, maka lam itu dikatakan lam muzallaqah. Lam muzallaqah di sini waktu kita ngaji maknanya yakinnya juga. Akhirnya kita berpikir, kok yakinnya kabeh? Baru 2, 3, 4, 5, hampir 6, 7 maknanya yakinnya kabeh. Kita bingung. Ini bukan menyalahkan ulama, tapi saya ikhlas kepada ulama-ulama yang saya pikir sendiri membuat makna sendiri dengan adanya i'rab. Kalau lam ibtida maka ditambahi awit yakin. Kalau lam muzallaqah maknanya setemene yakin atau teman yakin. Lam muzallaqah satu masuk pada khobarnya inna. Yang kedua masuk pada ma'mul khobarnya inna. Ya, ma'mul khobarnya inna ada lam di situ, maka lam itu dinamakan lam muzallaqah. Yang ketiga lam masuk pada isim dhamir munfasil. Lahu huwa ini isim dhamir munfasil. Apabila masukin lam namanya muzallaqah. Maknanya lam muzallaqah temen yakin atau setemene yakin. Yang keempat lam muzallaqah itu masuk pada terkib dzaraf. Namanya indah dimasuki la indah atau yaum atau amama la amama ini inggal itu isyarat namanya terkib dzaraf atau i'rab dzaraf. Itu ulama-ulama ya semua memaknani indah lam tidak ada huruf jalmi, itu namanya terkib atau i'rab dzaraf atau bahasa lain maf'ul fi'il. Yes. Yang keberapa? 1, 2, 3. Yang keempat masuk pada huruf jar. La'ala khuluqin adim. La'ala itu huruf jar. Nah, seperti lam itu dikatakan lam muzallaqah untuk maknanya teman yakin atau setemene yakin. Yes. Situ apa? Lam muzallaqah. Kemudian yang ketiga lam amar namanya. Lam amar itu masuk pada fi'il mudhari, fi'il mudhari berjazm. Karena lam amar masuknya amil jawazim. Ini juga maknanya yakin. Sebenarnya makna yakin itu adalah lam amar. Yang lainnya ada tambahannya. Tambahannya apa? Kalau lam ibtida awit yakin. Kalau lam muzallaqah satemene yakin atau teman yakin. Kalau yakin punya satu yaitu fiil yang dimasuki fiil mudhari dimasuki lam amar. Ada lam doa juga di situ. Ya, yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat lam itu dikatakan lam setelah lam amar atau lam doa berarti lam mukai. Lam mukai atau lam litaklil. Untuk lam litaklil di sini maknanya ada dua waktu saya ngaji. Kadang maknanya karena, kadang maknanya supaya kadang maknanya ada yang maknanya lagi karena lam mukai ini adalah lam litaklil. Yang keempat ya, 1 lam ibtida, 2 lam muzallaqah, ketika lam amar wa doa, 4 lam litaklil, yang kelima itu lam al-muta'atul qasam. Al-muta'atul qasam juga maknanya ini. Nah, sebenarnya ditambahi demi yakini. Itu lam al-muta'atul qasam.
Yang keenam lam lil jawab. Jawab maknanya maka yakin. Maka yakin. Yang ketujuh lam al-juhud. Maknanya rabon, lam juhud. Yang ke-8 lam istighosa. Maknanya adukan. Yang ke-9 lam at-ta'ajjub. Maknanya bugau, pengerasaan. Yang ke-10 lam huruf jar. Maknanya ada 3. Ada makna kerana, ada makna kabeh, ada makna. Yang ke-11 lam lil ba'id. Lam apa? Lil ba'id, menunjukkan makna jauh, masuk pada isim isyarat dzalika. Lamnya lam lil ba'id. Yang ke-12 lam al-fariqah. Yang ke-13 adalah lam zaidah. Itu hanya mengetahui kan begitu. Nah, ilmu nahwu atau ilmu i'rab pasti kita tahu. Dan belajarnya ini adalah fardu kifayah. Di mana satu daerah andai kata tidak ada yang alim atau paham memahami ilmu nahwu, maka hukumnya fardu kifayah. Karena mewakili salah satu di antara satu desa, maka harus alim, harus mengerti di dalam masalah ilmu nahwu, sorof dan ilmu sudah disebutkan. Iku laqadirun maknane setemene atau temen kerana temen yaktine. Temen yaktine kuasa. Sudah. Ayat ini mengandung arti innahu ala wajhihi laqadir. Waktu itu orang musyrik Mekah, yang menyembah apa? Yang menyembah berhala, ya, menyembah seliannya Allah, musyrik Mekah ngengkel, tidak percaya, bahkan bukan tidak percaya tapi apa? Menyangka. Kanjeng Nabi waktu itu Nabi menerangkan masalah nanti suatu saat kita akan mati dan dibangkitkan lagi dari kubur. Orang musyrik Mekah itu tidak percaya, bahkan mereka tidak mungkinlah sudah mati akan dihidupkan lagi. Mana dalilnya dan mana buktinya, mana apanya, dengan apa tanda-tanda sebagainya. Kalau semua ya gampang lah. Kemudian ayat ini untuk dalil menandakan bahwasanya innahu ala wajhihi laqadir. Dalam tafsir atau bari ya berbicara tentang masalah innahu ala wajhihi laqadir. Kata Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, ini ada yang mengartikan 4 arti, menafsir dengan 4 pengertian, 4 arti atau 4 pengertian. Yang pertama ada yang mengatakan ulama innahu ala wajhi, inna seteman bi Allah alzi ngatasi kembali al-insan. Kembali itu apa maksudnya? Pertama ada yang mengatakan contohnya manusia asal mulanya dari mani, kan begitu, dari gen itu sudah keluar kemudian apa? Allah maha gampang bagi Allah untuk apa? Memasukkan air mani ke dalam farji, bolongan farji. Secara innahu ala wajhi laqadir. Dengan kuasanya Allah, kalau sudah di situ apa yang dulu kan apa ya sebelumnya? Wal yanzurul insanu mimma khuliqa mimma inda yakhluju min bainis sulbi wa. Kalau
Kalau laki-laki tempatnya ada di punggung, ya. Kalau perempuan ada namanya at-taroib di dada. Tempatnya itu mani. Walaupun ada yang mengatakan di sini bukan di situ tempatnya, tapi ulama-ulama tafsir dalam bahasa Indonesia at-taroib dan sulbi itu di punggung atau di dada untuk perempuan. Allah Maha Bisa, dengan kuasanya Allah, andai kata ya mani sudah keluar, bagi Allah tidak susah untuk masukkan lagi, walaupun golongannya cirikan begitu, tempat-tempatnya lagi disulbi dan tarik dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia harus berpikir, apa bisa ya kan begitu? Kalau akalnya cerdas, akalnya dapat, akalnya terbuka, akalnya luas, semua itu gampang. Tidak ada sulit bagi orang yang berakal. Ya, kalau berakal manusia pasti berpikir bagaimana caranya kan begitu. Yang ibaratnya sudah keluar dari zakat yang laki-laki, dari kemudian apa? Dimasukkan lagi. Itu manusia yang berakal pasti bisa. Dengan apa? Dengan alat. Waktu saya sakit di rumah sakit kencing, ya nggak bisa, akhirnya dikasih selang, ya masukin selang sampai ke tempatnya kencing itu. Ya dengan alat itu, andai kata manusia sudah keluar maninya, kemudian apa? Dimasukkan pada suntikan, dimasukkan lagi ke dalam farji, pasti akan menempati pada tempatnya. Walaupun di sini pekerjaan manusia yang berakal itu tidak ada kesulitan, pasti gampang. Jangankan Allah kan begitu, manusia pun bisa menjalankan apa yang dikatakan sulit. Kalau manusia itu berakal dengan akal yang tidak ada kata tidak bisa. Jadi pasti bisa dengan berpikir memakai. Yang pertama. Yang kedua, innahu ala qadir. Bagi Allah Ta'ala, apabila manusia itu ya sudah sudah dilahirkan, bagi Allah bisa saja akan apa? Akan dimasukkan lagi. Ya, begitu lahir jebol sudah bentuk manusia, kemudian apa? Kembali lagi pada manilah. Ada wujud manusia sudah lahir bentuk manusia, kemudian apa? Diubah menjadi gen mani lagi. Kalau dalam ilmu apa namanya? Ilmu apa namanya? Bahasa ilmu teknologi ilmu apa? Ya, mungkin juga akan bisa dengan apa? Proses. Ya, wujudnya manusia dibekukan lagi sehingga menjadi mani-mani. Bagi Allah gampang, tidak sulit seperti itu. Bagi manusia ya susah. Sudah bentuknya manusia, sudah ada rambutnya, sudah tangan, sudah ada segalanya kan gitu. Kembalikan kepada mani lagi, air lagi. Min ma'in dafir. Secara manusia angin, secara Gusti Allah gampang. Tapi manusia berpikir pasti bisa dengan ilmu dan akalnya manusia. Kalau manusia itu mendapatkan ya qadar dari Allah untuk menemukan jalan bagaimana setelah manusia menjadi manusia, maksudnya apa? Dikembalikan kepada asal mulanya, yaitu min ma'in dafir. Yang kedua. Yang ketiga, innahu ala qadir. Itu bagaimana? Yang ketiga ini bagi Allah mudah sekali, tidak sulit. Andai kata orang itu sudah dilahirkan, kemudian masa anak-anak, masa dewasa, masa tua. Ya, Pak Nur tua itu. Pak Nur, semuanya berapa? Jenggote putih kabeh, rambutnya putih kabeh. Itu bagi Allah. Andai kata Allah sudah tua, menyebab dimudahkan lagi.
Ya, maksudnya seperti orang muda lagi. Karena Allah mungkin saja akan terjadi. Besok-besok kan begitu. Menjelang kiamat ada sudah tua, umurnya sudah 90 tahun, kemudian apa? Dibuat umur 40 tahun lagi. Mungkin tidak? Mungkin dengan apa? Sekarang ada operasi plastik. Ya, orang sudah tua kecot. Ya, tapi ini perlu dioperasi lagi. Ya, sehingga disuntik dengan apa? Dengan bahan-bahan kimia. Sehingga apa sih lagi badan dihidupkan lagi sama Allah seperti anak muda. Begitupun anak muda seperti anak kecil sudah dewasa, ya Allah dengan takdirnya mudah sekali dibuat kecil lagi. Terkecil lagi orang itu dibuat oleh Allah menjadi bayi. Setelah bayi dimasukkan lagi ke rahimnya. Itu Allah Ta'ala mudah sekali bagi Allah. Manusia aja menjelang akhir kiamat itu ada nanti ya dengan ilmu seperti itu. Bagaimana orang tua mendapat permudahan menjadi muda lagi, anak muda menjadi anak kecil, udah gede, sama tingginya ya harus 60 kan begitu. Kemudian apa diperkecil lagi sehingga anak itu menjadi anak yang kecil. Tingginya asalnya 170 dibuat 90 tingginya, dan badannya dibuat timbangannya 40 atau 30 atau 15 timbangannya, dikecil lagi dengan ilmu-ilmu teknologi mungkin banyak demikian. Setelah disitu apa? Anak yang kecil dijadikan bayi mani, bisa melakukan perangkang mani, dan perangkang mani diajarkan di Pokemon. Allahumma itu ya Allah tidak ada yang sulit, mudah sekali. Bahkan besok akhir akan terjadi mungkin juga demikian dengan akal manusia, tapi hanya Allah Ta'ala yang bisa menciptakan seperti ini, ya, yang menakdirkan seperti ini. Dalam Al-Quran kan jelas. Allah Ta'ala wa walladhi khalaq wa walladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwadun alaih walahul mathalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Kata Allah, wa huwa utai Allah iku alladina yabda kanawi disabba alladhi al-khalqa ing kejadian atau al-khalqa ing makhluk. Cuma itu tumuli balikan teman sabda Allah wis tua dari nomani mudah sekali bagi Allah. Atau ini kono ngapain wis mani metu mancing mani. Atau yang kedua tadi, yang kedua apa? Wis wujudnya manusia jadi mani. Kenapa? Kembali lagi kembali wahwa ahwan kau tahu alladhi iku ahwanun wi kahantang indah Allah kan. Wes itu contoh-contoh. Kemudian yang keempat, innahu ala wajhi laqad, itu pengertiannya kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitabnya, ini adalah setelah mati nanti akan dihidupkan kembali. Bagi Allah tidak sulit. Ya, jangankan ini, sebelumnya pun ya bisa, sebelum dijadikan manusia atau makhluk apapun juga Allah bisa menjadikannya. Lebih gampang kalau sudah ada kan begitu, dikembalikan daripada permulaan kuat. Bila itu suruh kalau Nabi Adam kan butuhkan waktu. Ya, kau yang lemah ibaratnya kalau lamunan sampai sekarang kan buat patung-patungan lemak dicampur dengan air kan begitu, campur dengan apa sehingga apa dibuat kepalanya, dibuat tangannya, dibuat perutnya, dibuat kakinya. Proses itu sulit ya bagi manusia, tapi bagi Allah mudah.
yang lebih mudah kalau sudah ada wujudnya manusia kemudian dihidupkan lagi, itu mudah bagi Allah Ta'ala. Jadi innahu ala wajhil qadir itu ada 4 tafsir. Yang pertama yaitu saya bilang lagi, yang pertama itu mani sudah keluar dimasukkan lagi, itu mudah bagi Allah. Yang kedua, sudah wujudnya manusia dijadikan kembali kepada mani air, ya, mimmain dafi. Yang ketiga, Allah menjadikan sudah tua dijadikan lagi menjadi muda menjadi anak kecil, lalu menjadi bayi, menjadi masukkan lagi ke rahim ibunya, itu gampang bagi Allah. Yang keempat, ini setelah mati dihidupkan kembali. Ini hampir seluruh ulama tafsir. Yang keempat inilah yang dikatakan innahu ala wajhil qadir. Kenapa? Karena lihat ceritanya. Orang sudah percaya kan begitu. Wah, tidak mungkin itu. Oh, sudah mati kok depan lagi. Mungkin saja. Bahkan di sini kita orang Islam harus iman dengan adanya hari kiamat dan yaumul ba'ts. Ya, yaumul ba'ts, dari akan dibangkitkan manusia dari alam kuburnya. Itu mudah sekali bagi Allah. Innahu ala wajhihi laqadir. Hanya orang-orang yang berpikir pikiran cerdas, pikirannya luas, baru mengetahui tentang apa dan bagaimana kehendak Allah dan kehendak Allah. Tapi orang-orang yang pikirannya cupet, pikirannya cetek, bahasa kita ini. Yang apa? Susah, sulit. Dulu kan saya sudah berbicara tentang masalah di dunia itu tidak ada kata susah, tidak ada kata sulit. Bagi siapa? Bagi orang yang berakal. Bakalnya ya dipikir supaya gampang. Bakal susah, bagaimana supaya jangan susah. Hai, saya melihat di kitab Ibnu Sholihin dalam keterangan ada hadis Rasulullah tentang fadhailul insan. Jadi manusia itu ada keutamaan. Keutamanya apa? Akal. Ya, dengan akalnya itu berpikir bagaimana kita supaya enak di dunia. Bagaimana berpikir supaya jangan pusing. Bagaimana otak kita supaya luas. Jangan sempit. Jangan putus asa. Kalau saya dulu kan, ada teman saya punya korek api yang harganya mahal waktu itu, rusak. Kemudian bisa dikampirasi. Secara akal bisa. Kenapa? Tidak tahu dan belum belajar. Tapi apa? Dicoba. Saya bongkar sebelumnya kan, saya lihat sunnah-sunnahnya, kemudian kata kok bisa? Padahal tidak tahu ilmu, hanya ortodok. Kenapa? Karena saya yakin bisa. Saya mampu karena punya akal. Punya akal itu, dengan akalnya berpikir, akhirnya semua itu bisa, semua itu gampang. Kalau dengan apa? Dengan pikiran. Bila mana sudah mentok, tidak bisa, ya didiamkan dulu, berpikir dulu. Baru kalau pikir dicoba lagi sampai berhasil yang rusak itu menjadi baik kembali. Yes. Fadlul lisan, ada hadis Rasulullah Rawiyah diriwayatkan an Umar bin Ka'ab bin Hurairah. Dakhala an Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua sahabat ini Ammar bin Ka'ab dan Abi Hurairah masuk ke Rasulullah. Kemudian apa? Faqala, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata Ka'ab dan Abi Hurairah. Dalam bahasanya qala Rasulullah, man a'laman nas, man utawi sapa niku a'lam, wong kang lebih mengerti. A'laman nas, lebih mengerti
daripada manusia-manusia. Siapakah orangnya yang lebih mengerti, yang lebih alim? Kata Rasulullah, qala al-aqil, adalah orang yang berakal. Orang berakal itu tempatnya tinggi, didudukan pada tempat yang tinggi. Orang alim adalah orang berakal. Orang yang mengerti adalah yang lebih mengerti lagi, orang berakal lagi. Ketika tadi katanya ya ekonomi aja, ekonomi kan kalau misalkan akalnya dibawa berarti dia orang miskin dan dia orang fakir. Kalau akalnya setengah munjuk, orang yang tenang. Kalau akalnya yang cerdas, yang bagus, tinggi, yang tinggi, orang yang kaya dan miliuner hartanya. Kenapa? Karena akalnya mampu. Nah, tergantung akal kita. Ya, Allah menciptakan akal kita dengan apa? Dengan tempatnya masing-masing. Tapi bisa saja orang yang akalnya cetek, ya, orang fakir atau miskin akan menjadi orang kaya. Kalau andai kata akal itu dirubah, pemikirannya dirubah dengan banyak memikirkan sesuatu apapun juga, sehingga apa? Gampang semua, tidak ada kata susah. Kadang-kadang kita masya Allah kan begitu. Saya pernah minta doa pada kiai, saya dengar susah banget, susah apa? Begini. Kemudian kiai yang alim udah baca bismillah saja. Saya bertanya lagi, berapa Pak Kiai bismillahnya? Kata Bang Kiai 28.000. Saya diam, kan begitu. 28.000 ini saya diam. Mampu tidak, bisa tidak. Membaca bismillah 28.000 berapa jam? Berapa jam? Diam aja. Ya sudah. Saya mencobakan begitu. Kalau ada apa-apa minta nasihat, jangan sampai itu dibuang. Banyak orang yang minta nasihat kemudian apa? Wah, angin. Bismillah akhir disanun begitu. Belilah diharaplah. Jadi dulu mana kan begitu. Tapi kemarin saya katakan bahwa orang yang minta nasihat atau orang yang dinasihatin yang tidak menerima nasihat itu adalah orang yang sombong. Jadi mengapa kita datang pada dia minta doa, kemudian dikasih doa, kemudian tidak diamalkan? Sampai pikir 3 hari. Diam aja, mampu, bisa, tidak, berapa hari kuatnya. Begitu 3 hari saya coba, mau saya coba. Mulai maghrib membaca bismillah sampai isya baca bismillah, tidur kan begitu. Bangun tidur bismillah lagi, ya, setelah asar bismillah lagi, sampai hari maghrib. Pas itu nah, pas kita itu diatur oleh Allah dengan aturannya bisa membaca bismillah 28 itu. Diulang lagi hari berikutnya sampai hampir setengah tahun. Kok bisa? Padahal apa? Waktunya kadang-kadang setelah isya capek sekali kan begitu. Belum tidur. Bangun pagi. Setelah subuh tidur kan dipolkan kan begitu. Tetap jumlahnya pas dan waktunya pas. Kan aneh. Aneh saya pikir. Ya, serakal tidak mampu. Akhirnya ada tamu, malam datang. Sama jam 2 ngobrol kan begitu. Tamu pulang baru kita baca bismillah. Pagi kita tidur, bangun duhur kan begitu. Hampir sempit. Membaca bismillah 28.000 kok bisa selesai. Alhamdulillah waktu itu harus beriman. Karena saya tidak pernah aneh. Saya mencoba dulu. Kalau tidak bisa, baru ngatakan angin kan begitu. Ternyata bagaimana caranya aja angin. Masih dilamanya sampai setengah tahun. Hampir 3 hari selesai. Ya, setelah kita minta doa sama kiai, diberikan bismillah 28.000. Saya coba 3 hari dia dulu berpikir mampu tidak, bisa tidak, jangan kuat tidak, sampai berapa bulan, berapa tahun kan begitu.
mulai ya, alhamdulillah sekarang sudah sampai setengah bulan, bahkan satu bulan ya. Selesai itu masalah cuma 3 hari pagi. Kata pagi teruskan. Waduh, gak bisa kan begitu. Andai kata saya meneruskan, hanya apa? Terbebani oleh amal terbebani ya. Waktu kita kebuang semua hanya untuk membaca zikir Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pikir saya susah kalau gini kan. Waktu tidur, waktu makan, waktu kerja, waktu apa sebagainya susah saya. Saya cuma sudah gini aja. Saya coba lagi berapa bulannya, tambah sebulan lagi, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, baru kita selesai sudah. Kenapa? Tidak mampu lagi. Tidak mampu lagi. Kemampuan itu ada batas-batasnya. Kamu begitu. Andai kata dia itu memberikan bismillah, saya yakin ya, kalau belum selesai terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun selesai. Saya yakin sekali dengan bismillah dapat ibu akan bisa masalah. Andai kata Allah ya belum mengijabahi tentang masalah kita dalam masa itu setahun, maka teruskan 2 tahun, 3 tahun, sampai berapa? Sampai masa selesai. Barulah itu manusia yang berpikir. Dia sahabat Umar bin Ka'ab bin Abi Hurairah tanya kepada Rasulullah. Qala, dia bertanya, ya, man a'badan nas, siapakah orang yang a'badan nas, yang lebih orang yang ibadah ya, yang lebih ibadahnya di antara manusia-manusia. Kata Kanjeng Nabi, qala al-aqil, hanya orang yang berakal, orang yang bisa menambah ibadahnya. Bahkan ibadah sunnah akan menjadi wajib, bahkan ibadah jawab akan menjadi wajib. Bisa saja. Nah, semua ibadah semua. Kalau orang yang akal ibadah semua. Kita bukan hanya berpikir kepada Allah, dan kita ingin mengajak orang, ayo pada ngaji, ayo pada jamaah, ayo pada ngomong ibadah. Ya, kita mengucapkan kebenaran. Kita maksudnya bahasa yang halus, bahasa itu ibadah. Ya, lisan kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, kaki kita, tangan kita, semua itu ibadah semua. Bahkan pahalanya melebihi pahalanya sholat 5 waktu kalau orang itu berakal. Padahal itu hanya jawas menang, kan begitu. Bisa jadi abdun nas itu orang yang lebih ibadahnya itu apa? Orang yang berakal. Jadi lawan kita bismillah, kita orang berakal. Kenapa? Karena waktu kita ini itu yang lain-lain itu tuh ngaji waktu hari ini kan begitu Kamis sampai jam berapa? Bapak mudah memaksakan itu amal yang ngomong kita. Memaksakan dia untuk amal membaca bismillah sekian ribu ya mau kita bohong sih. Enak ketulu enak kan begitu. Mangan enak, ngobrol enak. Ngobrol lebih ibadah. Ngobrol ngalor ngetan ngudul apa ibadah. Dikatakan itu setiap kalau obrolan itu ada obrolan yang bermanfaat, itu ibadah. Pak saya waktu dulu ya itu khas sekali dalam memegang syariat. Ibadah makhluk aja itu sampai terjemahin. Beneran ya pas habis Isa datang, saya minta itu. Saya ngobrol ngidul malor, mama di kamar. Jam 11 sambil pulang. Langsung makhluk di pulang. Tahu nggak? Ngobrol habis Isa itu hukumnya makhluk. Waduh, gak bisa. Ada tamu di musim mama. Yang benar. Ya, kenapa mama mesti tahu sudah pulang? Ini bukan waktunya makan, waktu dulu. Makhluk hukumnya bagi orang yang ngobrol, ngetan, ngulon, ngidul, kang langkah manfaatnya, hukumnya makhluk. Makhluk aja benar.
indah ulama-ulama kan begitu. Bagi saya makruh itu hukumnya apa sih kan begitu? Dipelehkan. Tapi hukum makruh bagi orang-orang yang berakal akan menjadikan bahaya gara-gara menjalankan kemakruhan. Akhirnya apa? Tidak akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul itu sengit melakoni ngobrol ngobrol dan tidak ada manfaat setelah waktu isya. Hari itu kamu pulang pamitan. Ada mau lagi. Tamu itu dari mulai maghrib saya ngobrol di isya. Saya jamaah dengan satu menunggu tempatnya di jamaah. Udah lagi ngobrol sampai jam 11 Mama tuh di sini. Diam, Mama. Kenapa gak marah? Ya? Mama tuh di sini ngobrol, wetan nurut gitu lah sampai jam 12 malam, sampai jam 3, sampai subuh. Mama gak marah. Kenapa gak marah? Karena al-hakim. Beliau itu adalah orang yang berakal. Kenapa? Ngobrolnya masalah keilmuan, ngobrolnya masalah yang bermanfaat. Ya, entah itu masalah dunia yang manfaat kepada dirinya atau tidak saya sendiri atau tamu itu, kok gak marah? Aneh kan? Bagi orang yang berakal pasti di situ, wah ada apa ini kok marah kan begitu. Tapi saya ngerti kenapa itu marah. Mungkin obrolan yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ada manfaatnya itu adalah ibadah. Boleh ngobrol, ya, boleh di situ musyawarah, boleh ngobrol itu sampai pagi lagi apa? Bahkan pernah diuji lagi sama Allah datang. Dari mulai maghrib ada Habib kan begitu. Akhirnya kemudian Mama bisa berjamaah dengan kita. Mama temui tamu Habib dari Yaman. Iya, saya temui ngobrol tamu tuh sampai subuh. Begitu subuh makan bersama dengan Habib pun ngobrol sampai duhur, asar maghrib, bisa subuh lagi. Masya Allah, Mama gak ngomong sedikit pun. Jamaah, ngaji. Ngobrol sampai 2 malam. Masya Allah, saya gak kuat kan begitu. Ada tamu di saya dalam masalah obrolan itu sampai 2 malam. Kedua malam ketiga hari saya gak kuat, Bib angkat tangan saya gak kuat nih. Lanjutkan ngobrol. Ya, saya sudah gak kuat. Ya udah selesai. Saya tidur ya, mau pamitan ya pada saat yang itu mau apa? Motokopi ijazah, fotokopi wasilah, fotokopi lingkungan sila. Ya, bahwa dia meyakini ulama-ulama yang Indonesia itu tunan habaib. Kalau ulamanya zaman dahulu kata beliau. Ya, atau babakan, kempek, kan dia kiai-kiai kang bengen niku pasti habaib. Kata beliau, Allah kan begitu. Ceritanya. Innahu ala wajhihi laqadir. Kemudian orang berakal yang ketiga qala. Ya. Beliau bertanya lagi pada Rasulullah yang kedua seperti itu, Ka Umar bin Ka'ab dan Abdul bin Abi Hurairah. Man afdalun nas. Siapakah orang yang lebih utama dari manusia-manusia? Kemudian kanjeng Nabi dawuh qala Rasulullah, al-aqil, itu orang yang berakal. Di antara manusia-manusia ada yang lebih utama, bukan utama. Siapakah orang itu? Orang yang berakal. Dengan akalnya, sempurnanya akal, maka orang itu lebih utama daripada yang lain. Maka jadilah kita ya sebagai orang yang akal, yang lebih tahu daripada siapapun juga. Orang yang abid, orang yang lebih ibadah, dan orang abdul yang utama. Yang ketiga-tiganya ini, jadilah orang yang seperti itu, otomatis akal kita harus sempurna, akal kita harus luas sedikit aja. Tidak boleh cepat, tidak boleh sulit, ya, tidak boleh angel. Akal kita itu punya akal
luas seluas apapun juga. Maka tidak ada gambaran kesulitan, tidak ada pusing, tidak ada apalagi malas. Ya, karena malas itu bisa jadi menakar. Biasanya kalau ini ada kemarahan, ya, Kanjeng Nabi itu la tahdub kembali. Jangan marah. Kenapa? Karena marahnya akal. Ya, kalau akal itu timbul apa? Yang sujudnya dinasihatin juga mau. Nah, dia apa dikasih apa enggak mau, pasti enggak mau. Kenapa? Karena akalnya ketutup pada kemarahan. Maka janganlah kita marah, karena marah itu akal untuk akal kita. Wis, itu hadis. Ya. Kemudian likulli syai'in alatun, kata Rasulullah. Itu ada alatnya. Wa alatul mu'min al-aqlu. Alatnya orang beriman itu adalah akal. Walikulli qaumin ra'in. Wara'il apa? Walikulli qaumin ra'in. Setiap kaum itu adalah mengembara. Mengembara itu apa? Musafir. Ya, hidup di dunia ini ya mengembarakan gitu. Tidak ada siapa-siapa, hanya punya kaki dua. Kita menginjakkan kaki, ya, berdiri pada kita sendiri. Jangan digantung kepada yang lainnya. Yang lain saudara kita kaya, ya, saudara kita jadi pejabat, sudah kita jangan. Kita berdiri pada diri kita sendiri. Kita bisa berdiri pada, jangan digantungkan kepada yang lain-lain. Hanya kepada Allah kita gantungkan semuanya. Likulli qaumin ra'in. Wara'il ibadi, yaitu al-aql. Walikulli qaumin ghayatun, wa ghayatul ibad al-aql. Sesuatu itu ada pungkasannya, ada akhirnya, ada batas akhirnya. Dan batas akhirnya itu adalah akal. Selama kita punya akal dari kecil, ya, kita gosok akalnya, kita cerdi akalnya sampai berakal yang lebih hebat. Maka kita menjadi cerdas, lalu kita menjadi hebat, akan menjadi kuat. Ya, sampai mati kita jaga akal kita, jangan sampai akal kita hilang, kita rusak. Jangan ini. Karena ya, cari Imam Maimun Sarah di Banten, ya, makolai sampeyan, ya, bacalah sehabis sholat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. 3 kali. Benar, baik tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu. Atau kedua masyhadin 7 kali. Baca ayat itu, selagi ente hafal ayat itu, maka tidak akan dimatikan oleh Allah. Selagi masih hafal ayat itu, ya, tidak akan mati. Berarti maka kita baca sembahyang 3 kali, kan begitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum bil mu'minin. Terus ulang lagi 3 kali. Baik tawallau qul subhanallah, baca ayat 7 kali. Terus dibaca. Selagi kita akalnya masih kecerdak, masih apa, maka tidak akan mati. Masya Allah. Berarti apa? Saat akal kita mati, tidak bisa menghafalkan ayat itu, berarti ada tanda-tanda saya akan mati. Persiapan akan mati bila mana akal kita hilang membaca ayat tadi. Itu ayat Quran itu kaum Sabah. Zaman dulu kaum Sabah itu kaum yang umurnya panjang-panjang. Nah, 300 tahun umurnya. Ya, karena ayat itu bukan Al-Quran, ada ayat sebelumnya di kitab-kitab para nabi, para rasul, itu ada ayat itu dibaca oleh kaum Sabah, sehingga kaum Sabah itu panjang umurnya 300 tahun kan.
Rasul. Seperti anak muda lagi. Kalau di anak di situ ada seorang sahabat, orang tua waktu Rasulullah yang sudah merasakan susah urip di dunia. Ya Rasulullah, kita wis tua rentah, wis pegel, mangan ya kangelan, untuk ompong kabeh. Melaku ya kangelan karena nak tenaga. Kita pengen mati. Karena wis uripe suwe ya, masa kehidupannya sudah beratus tahun kan begitu. Akhirnya kok urip kepegel, pengen mati. Begitu kata Rasulullah, adalah mati. Nah, apa mati? Jaluk mati sing bagus. Boleh apa? Sampai maca apa? Anak pegang dibaca. Menema itu kenapa ya? Kang linda ke istiqomah. Menang untuk oh iya Rasul. Apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin nara'u wa rahim tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu hati. Mari baca kuning. Koman mari. Bahasa kita ya, bahasa kita. Begitu mari mati, ternyata dicabut nyawanya oleh malaikat. Seguyurkan begitu. Masya Allah, anak pengen lebih dakwah. Pengen semen. Walaupun masa akut. Baru kita dibaca silo zaman apa oleh ilmu kuning Kiai Imam Maimun, kalau ning Abdul tadi 3 ya, mujizat 3. Satu Kiai Abdul terjemah kelak. Yang kedua Imam Maimun, yang ketiga ketika di Banten. Tanpa minta dalam pengajian ngasih doa itu langsung saya baca. Saat itu juga sampai sekarang. Begitu saya mau mati kan begitu. Akan tidak semua waktu itu. Akan ada kita mati. Kenapa? Karena sudah tidak kecandak, sudah tidak hafal lagi ayat itu. Tapi apa? Allah belum menghendaki kita mati. Kenapa? Hafal mana sih? Otaknya hafal kan? Cantik balik mana? Alamin hingga sekarang masih apa? Masih hafal dan masih punya umur yang panjang. Innahu ala rajhihi laqadir. Kemudian yauma tublas sarair ke-9. Al-Qur'an. Yauma tubla ing dalem denane den kanti. Yauma tubla ing dalem dinane den buka. Yang tafsir jalan ay tahirun wa taksyif. Yauma tubla ing dalem dinane den buka apa asarair biro rahasiane ati. Setelah kita mati dibangkitkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat kita itu hati kita, tidak melihat dohir kita ya, kan hati itu tidak bisa dipungkiri. Bijine anak kita ya. Jadi bagaimana? Ada orang yang di luar pada orang tuanya, dari mulai kecil tidak pernah menyusahkan orang tua, tidak pernah minta apapun juga, apalagi memaksa orang tua, tidak pernah ngatur orang tua, sehingga orang tua pun bangga. Sampai dewasa, sampai apa? Ya, tidak pernah minta duitnya, mak. Kalau orang tuanya minta sama Allah, ya Allah saya ini mau sekolah, butuh biaya untuk kuliah. Jadi orang tuanya dengan izin Allah, kamu mau kuliah tajuk, ini duitnya, ongkosnya. Karena orang itu sudah terdidik ya, dalam pendidikannya apa? Tidak boleh menyusahkan orang tua. Dia pegang terus sampai tua.
begitu orang itu tua, ngopeni orang tuanya. Orang tuanya sakit, kan begitu. Sampai dia mandiin, sampai dia cepokin, sampai dia dulangin makannya, terus, ya, sampai akhir kematiannya. Begitu mati, begitu mati dia semua yang ngongkosin, ya, yang ngapain, yang memberikan apa bagian Indonesia yang tahlilan itu tujuan tahlilan matang uludin sampai peternik hal nggak tahu nih orang itu niat apa birrul walidin. Begitu mati aneh, begitu mati aneh. Anehnya apa? Bertanya sama, hei si fulan, apa ente birrul walidin? Wah, Allah. Apa? Jangan ngomongan kita kan? Ya, cangkemek ngomong. Dari kecil tidak pernah memisahkan orang tua. Sampai orang tua sakit, sampai orang tua meninggal, itu harta kita, tenaga kita ke kubung tua kami. Allah mengatakan kami bohong. Masya Allah, kan begitu. Kenapa bohong? Karena hatimu ada apa di balik itu. Hatimu dari kecil ya, tidak berjuang, ada apa di situ? Ada ingin apa begitu? Karena ngiri pada saudaramu. Karena apa? Karena apa dan apa? Telah dewasa dan tua dan ini wong tua, tenaganya, waktunya, pikirannya dengan wali-walisane wong tua. Jadi Gusti Allah kebahasan kita akhirnya seguyone kan begitu. Bohong kan? Menang dewa. Iya yang rasa hati. Ya, jadi hati kita kang bersih, kang tulus dalam amal yang apapun juga supaya apa? Pegang. Setelah kita mati akan ditanya hati kita dan kebersihannya. Masya Allah, kan begitu. Ada lagi ulama di situ, suaranya enak, merdu, dan punya santri banyak, artinya banyak kan begitu. Dia terus untuk apa? Untuk keliling ngaji. Hanya waktu itu ngaji, waktu untuk masyarakat. Telah mati, begitu pun sama seperti yang tadi. Apa ngamalmu? Ngamal lagi Gusti. Apa ngamalnya? Waktu kita, tenaganya kita, kanggelut agama. Bohong kata Allah. Begitu orang kaya, ya kekayaannya anak untuk sedekah, tapi bohong kata Allah. Begitu orang yang ciat, perangkan begitu. Bohong itu sama kan hatimu. Jadi jadilah hati kita yang tulus untuk apa? Menghadap Allah. Besok bekalnya akadiku hati kan kita koni. Paham? Ngerti? Iki contohnya. Qala ta'ala yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa', indal dinane orang manfaat malun hartamu. Yauma la yanfa'u malu wala banun, orang manfaat juga nih kenapa? Bangun anak-anak tidak bisa diandalkan harta, tidak bisa diandalkan anak-anak dan semuanya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali akan disebut Allah biqalbin, dengan hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang baik. Kita manusia punya akal, punya hati, akal untuk berpikir, hati untuk mencucikan diri kita dalam niat yang sholihah, niat yang bagus, niat awal harus bagus, tengah-tengah bagus, dan akhirnya pun bagus. Hati bagus, Allah qabul, illa man atallaha biqalbin salim. Mari kita minta sama Allah, berikan akal kita yang cerdas, kita yang kuat, dan hati kita yang bersih, yang lurus, hati kita yang apa? Yang lembut, lemah lembut, dan semua hati kita jaga, akal kita pun kita jaga untuk menghadap kepada Allah. Telah takdir dari
kubur. Bismillah. Wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 آمين 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 يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum.